Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Baitur Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian rutin tafsir Al-Quran Masjid Baitur Nur dalam kondisi sehat walafiat. Marilah kita buka pengajian pada kesempatan kali ini dengan membaca Ummul Kitab. Moga-moga kita semuanya diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali pengajian kita surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang wudu ya, dengan segala pernak-perniknya. Malam hari ini kita sedikit akan mengulas, sebelum kita masuk di lanjutan ayatnya, kita akan sampaikan tentang sunnah wudu. Jadi sesuatu yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan wudu itu ada sunnahnya. Yang pertama adalah tasmiyah atau membaca basmalah ya, membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Karena ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan jika kita ingin melaksanakan sesuatu, maka awali semua perbuatan itu dengan bacaan bismillah ya, termasuk wudhu juga kita disunahkan pertama membaca bismillah. Yang kedua, ngapurancang. Ngapurancang itu artinya membersihkan tangan kita ya. Jadi di sela-sela jari kita itu kita disunahkan untuk membersihkannya sebelum kita melakukan wudhunya ya. Ngapurancang ya. Kemudian yang ketiga adalah kumur-kumur. Kemarin sudah kita contohkan kalau kumur-kumur digerak-gerakkan ya, ada gerakannya. Tidak hanya kita mengambil air, kita masukkan ke dalam mulut kemudian kita buang. Itu bukan kumur-kumur yang diajarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah istinsyak atau nyedot air ke dalam hidung kemudian kita buang kembali. Yang selanjutnya adalah mengusap telinga ya, jadi telinga yang biasa kita lakukan itu sunnah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ulang gerakan itu sebanyak 3 kali. Jadi misalnya dengan kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, apalagi membasuh tangan, membasuh muka ya, mengusap telinga 3 kali itu. Kemudian yang terakhir itu ada sunnahnya, kalau tidak salah kita diminta untuk istilahnya saya lupa. Di fikih itu kalau nggak salah istilahnya mutawaliyat. Mutawaliyat itu kalau wudhu jangan dipisah-pisah. Misalnya membasuh mukanya di rumah, nanti membasuh tangannya di masjid, membasuh telinganya di mana gitu misalnya. Itu namanya tidak mutawaliyat, tidak berurut ya. Maka itu harus kita lakukan secara berturut-turut ya. Jadi itu beberapa sunnah wudu yang harus kita perhatikan. Sekarang kita masuk di lanjutan ayat. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ini
lanjutan ayat kemarin surat Al-Maidah ayat 6 itu, jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Ya, junub. Ya. Kalimat ini tidak asing di telinga kita, tapi kadang-kadang mungkin kalau ditanya jenengan tidak tahu junub itu apa. Ya. Junub itu kalau mudahnya bahasanya itu ya hadas besar lah. Hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi, itu namanya junub. Misalnya apa? Kalau wanita setelah menstruasinya selesai, M-nya selesai itu, wanita itu harus mandi besar. Ya, ini juga harus tahu niat mandinya apa. Ya. Jadi kalau wudhu itu kan lirofil hadasil asghori, kalau haid itu berarti lirofil hadasil akbari, mandi besar istilahnya. Jadi pada saat kita menyiramkan air ke tubuh kita mulai rambut sampai dengan ujung kaki itu nanti harus basah semuanya. Pada saat itu kita harus niat, saya niat mandi haid untuk menghilangkan hadas besar. Nah itu untuk para suami penting pengetahuan ini, karena kalau istrinya tidak tahu, suaminya yang berdosa, karena suami itu bertanggung jawab. Ya, jadi junub itu pertama haid bagi wanita. Yang kedua adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah orang itu melahirkan. Ya. Jadi setelah nifasnya selesai, dia juga harus mandi besar atau mandi junub. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan suami istri. Ya, jadi kalau ada seorang suami istri sudah berkumpul gitu ya, maka setelah selesai dia harus mandi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mimpi basah. Ini bagi para lelaki yang sudah masuk usia balik ya, itu biasanya ada istilah namanya ikhtilam. Ikhtilam itu artinya mimpi menjadi kenyataan. Loh kok menjadi kenyataan kenapa? Loh saya mimpi keluar sperma, ternyata keluar beneran, itu namanya mimpi jadi kenyataan. Atau ada yang menyebut namanya mimpi basah ya. Jadi itu yang harus dilakukan setelah melampaui itu, namanya harus mandi, atau perintah Al-Quran ini fattoharu. Jadi kembali lagi, kalau saya ingin katakan, kalau jenengan hanya menuruti Al-Quran, orang belajar fikih, orang belajar yang lain, jenengan tidak tahu bagaimana cara mandinya, nggak ngerti. Maka fikih kemudian mengajarkan, pertama niat mandi besar itu, kemudian membasahi seluruh tubuhnya, jangan ada yang kering. Ya. Kalau di dalam istilah fikih namanya ada takmim. Maka kita disunahkan apa? Untuk menggosok-gosok. Ya, supaya basah semuanya, anggota tubuhnya supaya basah, rambutnya basah. Bagi yang punya jenggot, jenggotnya juga basah. Yang punya kumis, kumisnya juga basah. Maka disunahkan untuk menggosok-gosok supaya basah semuanya. Jadi itu makna dari kalimat wa in kuntum junuban fattoharu. Kita lanjutkan bawahnya. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Jika kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Ya. Jadi kalau yang disebut safar itu, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyebut safar itu yang penting bepergian. Mas Huda dari Nggaron ke sini namanya safar.
Tetapi yang dimaksud safar secara umum ulama berpendapat adalah perjalanan yang membolehkan kita melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Itu ada yang menyebut 80 kilo, ada yang 82 kilo, ada yang 85 kilo. Itu yang disebut dengan safar. Jadi nanti kita boleh sholat jamak, boleh sholat qashar, boleh berbuka, tidak berpuasa kalau itu pas bulan Ramadan. Itu safar yang umum diberikan pendapatnya oleh para ulama. Jadi tidak bisa misalnya Mas Huda dari Nggaron ke sini itu misalnya pas bulan puasa, loh Mas sampean kok nggak puasa? Saya kan lagi safar. Itu pendapat yang tidak umum. Yang umum 85 kilo, 82 kilo, 80 kilo itu yang disebut dengan safar. Ya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan, auja ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari tempat yang tinggi atau tempat yang rendah. Jadi saya dengar Prof. Quraisy itu kalau menjelaskan kenapa dikatakan seperti ini, sebenarnya Al-Quran ini mengajarkan kita bahwa kita itu kalau bicara itu harus dengan cara yang halus, bukan cara yang kasar atau yang saru. Ya. Jadi makna dari auja'a ahadum minkum minal ghaid itu artinya sebenarnya maknanya dari WC, makna yang gampang dipahami. Tetapi Al-Quran menyebut ketika salah seorang di antara kamu datang dari tempat yang sangat tinggi. Jadi dulu itu katanya WC-nya, zaman-zaman Arab dulu itu Mas Huda itu, tempatnya sangat tinggi sehingga orang kalau mau buang air kecil atau besar dia harus naik ke sana supaya tidak terlihat oleh orang. Itu yang disebut dengan makna minal ghaiti, dari tempat yang sangat tinggi. Jadi kalau saya mengatakan teknologinya saat itu pemikirannya baru sampai di situ. Wah, saya kalau buang air harus pergi ke tempat yang tinggi, orang tidak bisa melihat saya. Atau ada yang memberi makna minal ghaiti itu dari tempat yang sangat rendah, sehingga orang yang lewat itu juga tidak bisa melihat orang yang lagi buang air kecil atau buang air besar. Nah, jadi ini istilah Al-Quran, dia memakai kalimat atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat yang sangat tinggi atau tempat yang sangat rendah. Itu yang dimaksud hanya ingin mengatakan apa? Dari WC. Kalau sekarang kan enggak, kita masuk kamar aja ditutup orang sudah tidak tahu. Tapi kalau dulu belum ada WC yang seperti itu, maka Al-Quran apa? Bahasanya halus. Pengen saya contohkan lagi, Al-Quran tidak menyebut anak yang keluar dari farji ibunya, Mas. Ada ayat Al-Quran yang menyebut ya, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Yang dimaksud perut, tetapi sebenarnya yang umum lumrah itu sebenarnya keluarnya dari apa? Kelamin wanita. Tapi Al-Quran tidak mau menyebut itu. Berarti Al-Quran apa? Mengajarkan kesopanan. Kalau berbicara itu yang halus, berbicara itu yang lembut, jangan kasar, jangan saru. Sehingga ada guyonannya ini Mas Huda ya, kalau ada anak yang dikeluarkan dari perut ibunya di sesar itu, berarti itu anak yang sesuai dengan Al-Quran. Anak saya 2 itu keluar dari perut ibunya semuanya, Mas, karena sesar semuanya. Itu guyonannya saja. Tetapi yang saya maksud tadi, bahwa Al-Quran mengajarkan kita supaya berkata-kata dengan halus. Allahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Sama tadi dengan kalimat,
datang dari WC gitu aja kan bisa itu, tapi Al-Quran nggak mau mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan dari tempat yang sangat tinggi yang tidak bisa dilihat orang kalau kamu buang BAB atau buang air kecil, atau dari tempat yang sangat rendah sehingga orang itu juga tidak bisa melihatnya. Terus yang selanjutnya aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Jadi ternyata yang disebut aula mastumun nisa ini juga mengajarkan kita bahasa yang harus lagi nih. Yang dimaksud bukan menyentuh dalam pengertian kita menyentuh wanita, bukan. Tetapi kita hubungan suami istri dengan wanita itu. Kalimatnya bukan apa ya, tapi menyentuh. Menyentuh itu maksudnya hubungan suami istri. Kalau ada model yang seperti itu, Anda sakit, Anda dalam perjalanan, Anda keluar dari toilet mudahnya, Anda barusan berhubungan dengan istri atau suami Anda, lalu falam tajidumaan, tidak ada air mas, udah. Tidak seperti hari ini ya, hujan terus itu. Pas itu nggak ada air, pas musim kemarau, apa yang harus dilakukan? Fatayammamu shu'idan thayyiba, maka kita diperintahkan untuk tayamum. Fatayammamu shu'idan thayyiba. Dulu ada kisahnya ya, kalau jenengan masih ingat itu ada sahabat yang ketika tidak ada air, kemudian cara junubnya gimana itu? Nah dia ternyata sahabat itu nggak tahu, dia gulung-gulung mas di tanah itu. Ya, ini saking bodohnya orang. Jadi kalau orang bodoh itu sulit melaksanakan agama itu. Jadi ngertinya kalau mandi besar itu harus di apa? Basuh semuanya. Ini kalau tayamum berarti debunya itu harus kena semuanya. Padahal tidak. Di sini dikatakan maka bertayamumlah dengan shu'idan thayyiba, itu artinya dengan tanah yang bisa menumbuhkan tanaman pada awalnya. Ya. Shu'idan thayyiban, tanah ya. Ya. Tanah ya. Kemudian kita meluas maknanya menjadi debu. Bisa. Jadi jenengan dengan tanah yang menumbuhkan tanaman atau jenengan dengan debu. Ya. Caranya bagaimana? Cara tayamum, famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Ya. Pertama kita diminta untuk mengusap. Ya, kemarin kita waktu wudu masaha itu artinya mengusap. Kalau ghusala faghsilu membasuh. Maka kalau di tayamum maka kemudian usaplah wajahmu dengan tanah itu. Yang kedua, dan tanganmu ya. Saya sampaikan kemarin, ayat ini tidak mengatakan dua tangan, tetapi umumnya orang punya dua tangan. Jadi kalau wudhu itu ada 4 yang disebutkan oleh Al-Quran: wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Tetapi kalau kita tayamum cukup 2. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Berarti ini ada pertanyaan juga, bagaimana kemudian niatnya di mana? Ya. Lalu tartibnya di mana? Al-Qur'an tidak menyebutkan. Itu kesimpulan para mujtahid. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi jenengan kalau tayamum ini, saya yang dulu diajari guru saya, kita praktekkan ya Mas Huda ya. Jadi misalnya di sini ada debu atau tanahnya, maka yang pertama kita tempelkan tangan kita di atas tanah atau debu itu. Gini ya. Setelah itu kita angkat,
pada saat kita akan membasuh awal, mengusapkan tangan di wajah kita itu, maka kita sambil niat. Kalau niat Arabnya gimana maksudnya? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Ini juga penting diketahui. Kalau nggak diajarkan nggak tahu itu. Bahasa mudahnya ya, saya niat tayamum supaya saya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala, ya. Jadi pada saat kita begini, maka kita dalam hati kita mengatakan niat itu, saya niat tayamum fardu karena Allah Ta'ala. Diusap-usapkan begini, kemudian kita buang. Berarti kita melakukan satu pekerjaan yang pertama, famsahu bi wujuhikum, wajah. Kemudian yang kedua, wa aidikum minah, kita usapkan juga tangan kita. Ya. Kalau di sini itu tidak ada kalimat seperti yang di atas. Kalau wudu itu ada kalimat wa aidiakum ilal marofiki, dari tangan sampai siku. Maka kemudian ada yang berbeda pendapat, apakah yang dimaksud tangan di dalam tayamum itu sampai di sini saja atau juga sampai di sini? Ya. Ini ulama berbeda pendapat. Nah, saya memilih pendapat yang sama dengan ketika kita melaksanakan wudhu. Jadi yang dimaksud tangan itu bukan ini saja, tetapi sampai di sini. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan, nanti kalau ada orang tayamum kok sampai di sini saja, berarti dia mengikuti ulama yang menganut mazhab, karena tidak ada kata-kata ilal marofiki, tidak ada kata-kata sampai ke siku. Tapi yang umum Imam Syafi'i itu kalau nggak salah, pendapatnya yang namanya tangan ya sama dengan yang ketika kita wudhu. Ya, kita gerakan yang kedua, kita ambil tanah lagi atau debu lagi, lalu kita dahulukan yang kanan dulu. Ini yang masih ada debunya, kita usapkan mulai dari atas tangan ini. Set begini ya, sampai kira-kira saja cukup, tidak usah maksudnya yakin kena debu semuanya, karena kan sulit ya. Kira-kira segini ya sudah, tapi kita cukup sampai pergelakan tangan saja, karena tanah yang ini akan kita pakai untuk yang tangan kiri kita. Bisa dimengerti ya? Sehingga yang kedua, terus tangan kita yang tadi di atas kan belum, kita usapkan ke sini sampai di sini, sampai di sini sudah selesai. Tayamum sudah selesai. Caranya begitu. Dan nanti kalau jenengan ngajari jamaahnya atau ngajari muridnya atau ngajari istrinya, bisa jadi kan jenengan jadi pimpinan ziarah atau apa gitu, jamaah pengajian Yasin Tahlil, kalau menyampaikan seperti itu. Kalau kurang jelas bisa dilihat videonya gitu ya, maksudnya. Diputar kembali dan jangan lupa di subscribe ya Mas ya. Itu caranya begitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi itu Mas Juli ya. Apakah kita melaksanakan gerakan muka dan tangan itu 3 kali atau cukup sekali? Ini juga berbeda pendapat. Anda sekali cukup, karena tidak ada kalimat yang mengatakan ulanglah sampai 3 kali. Tapi kalau sampai 3 kali, ini praduga saya, di dalam wudhu itu juga tidak ada kalimat untuk mengulang 3 kali kalau muka, tangan itu. Tetapi yang ada 3 kali itu hanya ada di dalam hadis. Sehingga kalau jenengan ingin tayamum dengan model seperti itu, ya saya kira mungkin tidak apa-apa juga. Dilakukan dengan 3 kali.
mukanya 3 kali misalnya, gue so kotor lemah kabeh. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi, nah itu yang pertanyaan pertama yang gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang dimaksud sakit itu kayak apa? Kenapa sakit diperbolehkan tayamum? Karena kalau jenengan sebenarnya air itu ada. Jadi awal tayamum diperbolehkan itu pada awalnya kan kalau tidak ada air. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Anda sakit, kalau Anda menggunakan air justru penyakitnya tambah parah atau ya sembuhnya sulit, maka Anda boleh tayamum. Ya. Jadi alasannya begitu. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah kenapa tayamum itu menggunakan tanah, tidak menggunakan yang lain. Misalnya apa mas? Nganggu beras atau nganggu wedak atau apa? Kenapa seperti itu? Saya pernah mendengar keterangan karena supaya orang itu ingat akan asal kejadiannya. Kita itu terbuat dari tanah, saripati tanah. Nah, orang ketika tayamum dengan menggunakan tanah itu supaya ngerti bahwa kamu itu tercipta dari tanah dan kamu akan kembali ke tanah. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi agama itu Mas Huda tidak ingin menyusahkan orang. Jadi ingin saya katakan begini, kalau bersuci itu hanya dengan air, pertanyaannya bagaimana kalau airnya nggak ada? Berarti kan sulit, agama berarti kan menyusahkan. Sehingga ketika ada ajaran tayamum itu, kita menjadi ditutup oleh ayat itu bahwa Allah itu ingin menghendaki supaya agama itu tidak membuat kesulitan, tetapi agama itu membuat kemudahan. Orang wudu tayamum sudah. Dan kalau tanah mesti ada. Ya. Jadi itu kira-kira ya jamaah yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kaji malam hari ini. Moga-moga informasi ini menambah keyakinan kita bahwa Islam itu agama yang mudah. Islam itu bukan agama yang sulit. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.